Setelah beberapa jam ke depan, kita akan bersama-sama akan memperoleh informasi dari narasumber hebat kita terkait bagaimana kiat-kiat untuk kemudian menjadi guru yang dapat menginspirasi teman-teman yang lain. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demi efektif dan efisiennya waktu kita malam ini, saya ingin memperkenalkan narasumber hebat kita. Narasumber kita bernama Firmansyah, SPD MPD. Beliau lahir di Bungi, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Desember 1986. Karir guru beliau, guru SDI Trapo Jawa Makassar dari tahun 2007 sampai 2010. Guru SDN 197 Sadae Kabupaten Sopeng dari 2010 sampai 2013. Guru SDN 120 Beru Kabupaten Sopeng 2013 sampai 2018. Kemudian guru SDN 244 Lao Kabupaten Sopeng 2018 hingga sekarang. Organisasi beliau adalah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sopeng. Alamat Jalan Perumnas Anggrek Permai, Blok A2, Blok A27. Selanjutnya, terkait dengan beliau akan saya bacakan beberapa prestasi dan penghargaan yang beliau dapatkan selama menggeluti dunia pendidikan sebagai guru. Yang pertama adalah penghargaan Duta Award Essay Competition dari Kerajaan Malaysia tahun 2017. Kemudian finalis Perlombaan Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2017. Kemudian penulis literasi dari GES dan IGI tahun 2018, juara 2 Lomba Guru Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2019, finalis Sahabat Rumah Belajar Tingkat Provinsi tahun 2019. Yang berikut penerima dana hibah penelitian dari SEKIS 2020. Kemudian selanjutnya adalah pemenang Lomba Simposium Guru Tingkat Nasional tahun 2015, finalis Lomba Guru Berprestasi Tingkat Provinsi tahun 2016, finalis Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika Tingkat Nasional tahun 2016, juara 2 Lomba My Teacher, My Hero Tingkat Nasional tahun 2016, dan penghargaan menulis Guru Inspiratif tahun 2016. Itu sekilas tentang prestasi dan penghargaan dari narasumber hebat kita malam ini, Bapak Firmansyah, SPD MM, dan tentu masih banyak hal-hal lain yang terkait dengan prestasi dan penghargaan beliau, tetapi mungkin tidak bisa saya sebutkan dan sampaikan satu persatu di forum ini. Dan saya kira, Bapak dan Ibu, sebelum saya mempersilahkan narasumber kita untuk menyampaikan materinya, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa di kesempatan ini kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan materi dari narasumber hebat kita terkait bagaimana kiat-kiat menjadi guru berprestasi dan memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Dan di sesi kedua nanti adalah sesi diskusi yang tentu Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber hebat kita secara langsung, tentu dengan melalui raise hand, angkat tangan di bagian pojok kanan bawah, perangkat Bapak dan Ibu silahkan diklik tombol raise hand-nya sehingga Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan melalui room chat yang tentunya Bapak dan Ibu bisa melakukannya jika misalnya sewaktu-waktu ada kendala di audio Bapak dan Ibu. Saya kira seperti itu sekilas informasi dari saya, dan saya persilahkan kepada narasumber hebat kita untuk menyampaikan materinya. Disilakan Pak Firman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
atas segala limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita hadir bersama-sama dalam Fikon ini dalam mengikuti kegiatan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada IGI, Ikatan Guru Indonesia, SMK Bisa, SMK Hebat, dan Lontara ya, Learning Online Nusantara, yang dimana banyak beberapa teman-teman saya yang ada di dalam Lontara ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya bahwa saya ini sama dengan Bapak dan Ibu, tidak dikatakan guru hebat, tetapi bagaimana Bapak dan Ibu kita sama-sama belajar. Bukan berarti bahwa saya ini lebih hebat dari Bapak dan Ibu, akan tetapi di sini kita mau berbagi bersama, kita mau berdiskusi, men-share pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan selama mengikuti kegiatan-kegiatan, khususnya dalam kegiatan guru berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya diberikan amanah kepada Lontara untuk membagikan materi, berbagi mengenai kiat-kiat mengikuti guru berprestasi. Nah, guru berprestasi ini bahwa kegiatan yang saya laksanakan sudah berkali-kali ya. Pertama di tahun 2015 Bapak dan Ibu, dan kemudian gagal di tingkat kabupaten, dan kemudian beralih ke tahun 2016 gagal di provinsi. Alhamdulillah di tahun 2019 bisa kembali ke tingkat nasional. Nah, sebagai landasan awal atau dasar hukum mengenai guru berprestasi itu bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 di tahun 2005 pasal 36 ayat 1 dikatakan bahwa guru yang berprestasi itu atau guru yang berdedikasi luar biasa atau guru yang bertugas di daerah khusus tentunya berhak memperoleh penghargaan. Penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya melalui sebuah kegiatan atau lomba. Itulah yang disebut dengan guru berprestasi ya. Kemudian guru berprestasi itu dikatakan bahwa guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Bagaimana seorang guru mampu mengenali karakteristik peserta didiknya, mampu mengelola, mengenali siswa-siswa yang ada di dalam kelasnya. Kemudian kompetensi kepribadian, bagaimana guru itu memiliki kepribadian yang baik ya, kemudian sikap yang baik, kedisiplinan yang baik, sopan santun yang baik. Itulah yang dimaksud dengan guru berprestasi. Kemudian memiliki kompetensi sosial, yang dimana guru itu mampu berinteraksi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolahnya. Artinya dia mampu berkomunikasi yang baik ya. Kemudian kompetensi profesional ya. Bagaimana guru itu mampu mengelola di dalam kelasnya dengan menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran, baik model-model pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun media-media yang pembelajaran yang aktif, efektif, dan yang menyenangkan tentunya. Dan mampu memenuhi standar nasional pendidikan ya. Ada 8 standar itu yang perlu kita harus menguasai di dalamnya, memiliki kinerja melebihi guru-guru lain ya, memiliki kinerja artinya memiliki kerja yang lebih baik dibanding dari guru yang lain, berkarakter mulia dan menjadi suri teladan bagi siswa, guru dan serta masyarakat. Nah, guru berprestasi itu bagaimana guru itu memiliki kompetensi-kompetensi di segala aspek ya. Kalau kita katakan bahwa guru berprestasi itu guru yang hebat ya, memiliki kompetensi-kompetensi di segala bidang atau di segala aspek ya. Salah satunya tadi itu
kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian manfaat guru berprestasi sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk mengikuti seleksi guru berprestasi. Yang pertama, melalui guru berprestasi ini, guru itu mampu memotivasi dirinya untuk meningkatkan kinerja, keteladanan, dedikasi, dan loyalitas. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan harkat, martabat, citra, dan profesionalisme guru. Nah, guru yang ada di satuan pendidikannya, tentunya guru-guru yang lain akan mengenali guru itu, bahwa guru itu adalah guru berprestasi, guru hebat. Orang-orang, guru-guru yang ada di sekitar kita tentunya merasa ingin melihat apa yang kita lakukan di dalam sekolah itu, sehingga guru-guru mendapatkan inspirasi dari guru tersebut. Pernah juga suatu ketika saya dipanggil oleh kepala dinas, ya, setelah mengikuti guru berprestasi ini, saya mendapatkan reward, yaitu menjadi kepala sekolah. Ya, kemarin dipanggil untuk masuk dalam kepala sekolah itu. Akan tetapi untuk menjadi kepala sekolah tentu memiliki kepemimpinan dan tugas dan tanggung jawab yang berat, itu menurut saya. Kemudian menjadi guru itu adalah idola bagi siswa, idola bagi guru-guru yang lain juga tentunya. Makanya waktu itu saya belum siap untuk menjadi kepala sekolah, ya. Inilah salah satu harkat dan martabat citra profesionalisme guru. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan inovasi guru, ya. Tentu di dalam guru berprestasi itu timbul kreativitas dan inovasi guru untuk selalu mau berkarya. Kemudian yang terakhir, menjalin interaksi antara guru, artinya guru-guru itu menjalin komunikasi yang baik antara guru yang satu dengan guru yang lain, saling berbagi pengalaman mengenai situasi dan kondisi yang ada di tempat. Tentunya kalau kita bertemu dengan guru-guru berprestasi, tentu kita berbeda suku, berbeda ras, ya, berbeda situasi lingkungan yang ada di situ, ya, tentu kita bisa saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga bisa menjalin silaturahmi antara guru-guru yang lain. Nah, reward dari guru berprestasi, alhamdulillah kemarin tahun 2019 saya mendapatkan menjadi pemenang 2 dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional. Yang pertama yaitu adalah piagam penghargaan. Piagam penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga mendapat piagam dari Direktur Pembinaan Guru, ya. Dalam hal ini adalah GTK, kita diberikan piagam penghargaan. Semua finalis dapat, tetapi yang untuk juara terkhusus itu ditandatangani oleh Bapak Menteri Pendidikan. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan uang pembinaan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, berkesempatan mengikuti kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kemarin saya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti kegiatan Kemdikbud, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis aktivitas. Alhamdulillah tidak melalui seleksi, tetapi langsung dipanggil oleh Kemdikbud, dan itu dilaksanakan kurang lebih 10 hari pelaksanaannya di Jakarta. Jadi saya pulang balik tiap minggu ke Jakarta. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan itu untuk berkarya, untuk menulis buku bahan ajar berbasis aktivitas. Itu selama kurang lebih 3 bulan kemarin. Kemudian yang keempat, berkesempatan karya tulis dimasukkan ke dalam jurnal Dikdas, ya. Di sini karya
karya kita yang terbaik dimasukkan ke dalam jurnal, itu juga digunakan untuk naik pangkat ya tentunya. Bisa kita gunakan angka dimasukkan di angka kredit nantinya sebagai penunjang nantinya untuk naik pangkat. Kemudian adapun reward mungkin saya belum tulis di sini, yaitu jalan-jalan ya. Ya, jalan-jalan kemana ini? Ya, ini jalan-jalan ke SeaWorld ya. Kemarin kami jalan-jalan mendapatkan kesempatan jalan-jalan di SeaWorld untuk melihat akuarium yang besar itu. Kami juga diperkenalkan dengan transportasi MRT ya, dan lain sebagainya. Itu adalah reward dari guru berprestasi tingkat nasional. Nah, mungkin inilah yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu mengenai kiat-kiat apa sih yang perlu kita lakukan dalam mengikuti seleksi guru berprestasi itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, tentunya kita harus memiliki niat. Nah, niat kita apa Bapak dan Ibu? Apakah niat kita ingin mau dilihat sama guru-guru yang lain, ataukah kita mau dikatakan hebat, ataukah niat kita mau dikatakan bahwa saya ini lebih pantas mengikuti guru berprestasi, atau bagaimana? Nah, itu niat yang salah Bapak dan Ibu. Luruskan dulu niat kita. Apa niat kita? Niat kita tentu harus benar. Segala sesuatu itu hendaknya dimulai dari niat ya. Niat kita apa? Yang pertama, ya, niat saya kemarin adalah tentunya ingin mendidik, membimbing, dan mengajar peserta didik. Tak lain dan tak bukan ya. Tentu sebagai tugas mengajar kita sebagai guru tentunya mendidik, membimbing, dan mengajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menjadi motivasi dan inspirasi guru yang lainnya. Kemarin saya itu ada di sebelum dimutasi di SD Lawo itu saya mengajar 20 km dari kota, dari pusat kota Kabupaten Sopeng. Kalau pulang balik itu 40 km. Nah, saya itu sekolah saya hampir sekitar 5 kilo lagi masuk Kabupaten Bone. Ya. Bayangkan Bapak dan Ibu, guru yang ada di kota dengan guru yang ada di pinggiran kota ya. Ternyata guru yang di pinggiran kota bisa juga mampu untuk mengikuti seleksi ini. Nah, bagaimanakah lagi kalau misalnya guru-guru yang ada di kota, tentunya lebih bisa lagi dibanding guru-guru yang ada di pinggiran. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah dimutasi di kota kembali, itu pun dari 5 kilo dari pusat kota ya, dimutasi kembali di sana. Dan tentunya juga menjadi motivasi dan inspirasi untuk rekan-rekan guru yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, niat saya tentunya meningkatkan kompetensi ya. Saya ingin mengikuti guru berprestasi itu bukan sekedar mau menjadi guru yang lebih hebat ya, tetapi bagaimana saya sendiri mampu untuk meningkatkan kompetensi. Apakah kompetensi di bidang profesionalisme, apakah kompetensi di bidang pedagogik, dan lain sebagainya. Tentunya kami ingin tingkatkan kompetensi itu. Kemudian mencari ilmu dan pengalaman. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa guru berprestasi itu adalah guru yang memiliki kompetensi di segala bidang. Guru berprestasi itu kalau kita lakukan kita coba di tahun misalnya di tahun 2019 tidak lolos, cobalah lagi di tahun 2020. Itu sebagai untuk mendapatkan ilmu dari teman-teman yang lain dan tentunya untuk mendapat pengalaman dari guru-guru yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kiat-kiat yang kedua adalah mengembangkan diri ya. Guru harus
mampu mengembangkan dirinya. Kalau untuk menjadi guru berprestasi itu tentunya tidak hanya sampai di situ saja, tidak pernah mengikuti kegiatan. Tetapi sebagai guru berprestasi tentu dia harus mampu mengembangkan dirinya. Seperti apa itu? Tentunya dia harus guru itu harus mampu mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan. Misalnya ya kemarin yang saya ikuti pemenang lomba simposium guru tingkat nasional, finalis lomba guru berprestasi tingkat provinsi ya kemarin, finalis olimpiade nasional ya juara 2 lomba My Teacher Mahero dan sebagainya. Nah, tentu kita harus kembangkan diri kita dengan apa? Dengan tentu mengikuti perlombaan-perlombaan. Karena ini juga kegiatan lomba kita ini dijadikan prioritas utama oleh tim juri. Tentu dia akan melihat bahwa kegiatan apa sih yang dilakukan oleh guru ini, sehingga dia melihat data-data yang ada bahwa oh ternyata dia mengikuti lomba ini ya. Tentu dengan dibuktikan dengan sertifikat piagam penghargaan. Kemudian mengembangkan diri ya, baik menjadi peserta peserta, menjadi instruktur, menjadi pemateri, menjadi narasumber ya, semuanya itu kita bisa kembangkan ya. Kemarin saya bersama dengan teman-teman Lontara ya, Pak Samsir ada di situ, Ibu Maisyuri juga, Pak Imran dan lain sebagainya. Kami berjibaku ya, bersama-sama di dalam VCT batch 3, 4 dan 5 dalam naungan Siameo ya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua mengikuti menjadi instruktur pelatihan Sagu Samet, Sagu Sapres, ya Sagu Sablok ya. Kemarin ada Pak Imran ya. Alhamdulillah kami Pak Imran sebagai narasumbernya. Ya, saya sebagai asisten dari Pak Imran untuk membantu teman-teman yang ada di Kabupaten Sopeng kemarin beliau datang. Kemudian ada juga Sagu Sablok, ada Pak Dirlan di situ, kemarin datang di kabupaten kami. Alhamdulillah saya juga sebagai asistennya membantu guru-guru di situ ya. Kemudian yang ketiga sebagai pemakalah Sendimat, Seminar Pendidikan Matematika yang ada di Yogyakarta. Kemudian pemakalah Seminar P4TKI IPA yang ada di Bandung. Pemakalah dan pemerasaran Seminar Guru Pendidikan Dasar Berprestasi ya yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu secara free ya, gratis semuanya. Kemudian selain itu aktif juga Bapak dan Ibu guru dalam menulis ya dan menerbitkan buku. Ya, untuk menulis dan menerbitkan buku itu tentunya kita harus bertahap dulu. Kemarin jika ingin menerbitkan sebuah buku, mencobalah menulis. Menulis tidak bisa mampu untuk menulis untuk diri sendiri, cobalah menulis bersama dengan guru-guru yang lainnya atau bersama dengan siswanya. Ya, misalnya saya mencoba bersama dengan siswa menulis puisi ya. Puisi-puisi yang saya sudah berikan arahan kepada peserta didik, dia tuliskan di dalam selembar kertas ya. Saya meminta kepada peserta didik untuk menuliskan puisi-puisinya. Kemudian puisi-puisinya itu saya kumpulkan dan saya review. Setelah itu saya mencoba untuk menerbitkannya ya, menyatukan di dalam buku. Nah, alhamdulillah penerbit buku menerima dan ingin menerbitkan bukunya ya. Jadi hasil tulisan dari peserta didik itu dimasukkan ke dalam sebuah buku ya, tentu sebagai hal yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Anak murid yang kelas 5 misalnya, dia melihat hasil karyanya di dalam buku yang dia tulis itu sendiri ya, itu sudah luar biasa.
kita mulai dari situ saja dulu Bapak dan Ibu. Tidak usah kita menulis langsung ya, langsung untuk diri kita ya. Itu kalau merasa sulit, tetapi cobalah berkolaborasi baik bersama dengan peserta didik kita ataupun bersama dengan teman-teman guru yang lain. Nah, di sini ada beberapa buku-buku yang saya terbitkan ya, membuat buku pendidikan berkarakter abad 21 ya, mendidik hati 1, batas cahaya, kisah inspiratif guru 1, mengenal jejak sang inspirator ya. Ini semua alhamdulillah kami ya, bukan kami ya, saya juga ya, untuk mencoba menerbitkan buku-buku ini. Kemudian aktif dalam berinovasi ya. Aktif dalam berinovasi di bidang apa ya? Misalnya di media komik digital bangun datar, media bangun datar berbasis video scribe, model pembelajaran STEM ya. Ini semuanya tentu kita harus mengikuti pelatihan dalam membuat video scribe itu, kemudian membuat video Camtasia itu, ataukah bisa juga melalui pengembangan melihat YouTube yang ada ya, bisa kita lihat di situ. Jika merasa sulit untuk membuat media. Kalau tak mampu untuk membuat media berbasis IT, bisa juga non-IT ya, menggunakan bahan bekas di dalam sekolahnya juga bisa kita gunakan dalam peningkatan hasil belajar di dalam sekolah. Nah, tentu harus Bapak dan Ibu aktif dalam berinovasi tentunya. Nah, ini adalah salah satu buku yang ber-ISBN yang saya terbitkan bersama juga dengan teman, bersama dengan siswa juga di sini. Kemudian media non-IT ya. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan Bapak dan Ibu. Kemudian media IT ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah mempersiapkan persyaratan guru berprestasi dengan membaca buku pedoman. Banyak guru-guru kita yang ketika mengikuti guru berprestasi tidak membaca dengan baik buku pedoman. Ini penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena untuk menjadi guru berprestasi itu memenangi dalam sebuah lomba, tentu harus kita membaca dengan baik juknis atau buku pedoman guru berprestasi. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya belum ada buku pedomannya? Cobalah dilihat tahun sebelumnya, bukan tahun ini, tahun sebelumnya. Ada tidak? Kalaupun ada, itulah yang kita gunakan untuk terlebih dahulu. Nanti bisa disesuaikan di tahun ini misalnya, bisa kita gunakan untuk jadikan referensi atau jadikan acuan kalau ada di tahun ini misalnya. Nah, ini adalah persyaratan guru berprestasi Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah persyaratan administratif. Ya, di sini ada beberapa ya, Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Yang pertama aktif mengajar. Kemudian masa kerjanya tentu harus 8 tahun ya. Saya punya pengalaman masa kerja ini. Kemarin itu masa kerja saya hanya 5 tahun waktu itu. Di tahun 2015 saya terangkat di tahun 2010. Saya gagal waktu itu. Ya mungkin faktor masa kerja yang belum cukup ya. Ini harus Bapak dan Ibu melihat masa kerjanya. Kemudian beban mengajar 24 jam. Tentu Bapak dan Ibu memiliki jam mengajar 24 jam. Kemudian tidak pernah dikena hukuman melampirkan PKG guru ya. Ini harus dilampirkan Bapak dan Ibu. Jika tidak ada salah satunya ya bisa jadi nantinya dalam proses penilaian guru berprestasi itu kurang seperti itu. Kemudian adapun persyaratan akademik ya. Yang pertama adalah kualifikasi akademik S1. Ya, jika Bapak dan Ibu masih D2 misalnya,
tentu belum bisa untuk mengikuti guru berprestasi. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Di tahun 2015 saya belum memiliki sertifikat pendidik ya. Di tahun 2016 mulai berlaku ya. Mulai berlaku sertifikat pendidik itu di tahun 2016. Nah, disinilah mungkin salah satu faktor saya gagal menuju ke tingkat nasional waktu itu. Jadi waktu itu di tahun 2016 sampai di tingkat provinsi saja ya, pada Ibu. Kemudian adapun persyaratan khususnya yaitu membuat portofolio 3 tahun terakhir. Waktu 2016 itu 8 tahun terakhir, ya 8 tahun. Tetapi di tahun 2019 kemarin itu hanya 3 tahun, ya 3 tahun terakhir. Kemudian membuat KTI atau karya tulis, ya best practice namanya. Ada yang bertanya, yang mana yang bagus? Apakah karya tulis ilmiah yang biasa atau best practice atau bentuk PTK ya? Semuanya bagus ya. Tetapi kalau menurut pribadi saya sendiri, yang kita harus buat adalah best practice dalam bentuk PTK, karena itu adalah praktik pembelajaran kita yang baik ya dalam pembelajaran di dalam. Kemudian kan PKG, penilaian kinerja guru. Ya, biasanya ada beberapa kompetensi di situ yang dinilai oleh atasan langsung. Dalam hal ini adalah kepala sekolah ya. Kemudian mengikuti tes tertulis ya. Nah, ini tes tertulisnya tentu ada dalam kegiatan lomba ya. Kemudian kita diminta untuk membuat video pembelajaran dan deskripsi guru. Bisa kita lihat dulu di sini, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh portofolionya. Nah, ini kemarin portofolio yang saya buat tahun lalu. Nah, ini adalah narasumber. Ya. Jadi yang diminta di dalam portofolio itu, apakah Bapak dan Ibu pernah menjadi narasumber? Jika pernah, silakan Bapak dan Ibu masukkan ke di nama diklat, topik materi, tahunnya, dan institut penyelenggara, dan apakah internasional, nasional, atau provinsi. Dan itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Kalau provinsi ya nilainya berbeda, nasional juga berbeda, dan internasional juga berbeda. Pengembangan profesi, karya tulis apakah dalam bentuk buku atau jurnal ya, itu dimasukkan semua di dalam pengembangan profesi. Kemudian kepengurusan organisasi profesi ya, misalnya PGRI 2010 sampai sekarang, Korps Pegawai Republik Indonesia, Sanggar Tradisional Islami As-Salpa, ini adalah salah satu nama organisasi saya. Kemudian penghargaan yang pernah diraih ya, lomba simposium KTI, pemenang lomba simposium KTI tahun 2015 diberikan oleh Mendikbud tingkat nasional. Nah, ini dimasukkanlah semua di dalam portofolio penghargaan ini. Nah, kemudian karya tulis ya. Nah, ini adalah karya tulis saya kemarin ya. Karya tulis ilmiah berbentuk best practice, yakni pengalaman mengajar yang sudah dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian tindakan kelas. Judulnya itu adalah penerapan model pembelajaran PJBL STEM menggunakan media video Camtasia untuk meningkatkan literasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN 120 Baru, Kabupaten Sopeng. Nah, ini karya tulis yang saya masukkan di dalam guru berprestasi. Nah, kemudian tes tertulisnya, kalau di tingkat nasional itu tes tertulisnya ini ya, ada tes psikotes, tes kompetensi pedagogik, tes kompetensi sosial, tes kompetensi kepribadian, tes kompetensi profesionalisme. Kalau untuk di tingkat kabupaten itu biasanya tidak ada tes psikotes ya.
Yang ada adalah keempat tes ini yang ada di dalam seleksi guru berprestasi di tingkat kabupaten. Bahkan di tingkat provinsi pun tes kompetensi ini yang digunakan ya di dalam seleksi guru berprestasi. Nah, kemudian ada video pembelajaran. Kalau video pembelajaran kemarin saya mencoba bersama dengan teman sejawat ya, dia melakukan video. Kebetulan teman sejawat ini adalah suaminya itu dia kerja bagian bagian merekam ya, dia suka mengedit video, jadi saya percayakan kepada rekan sejawat saya untuk mengedit video ya. Kalau bisa kita edit video di tempat yang yang lebih bagus ya, supaya hasilnya juga lebih bagus. Kalau kita menggunakan kamera sendiri biasanya dia goyang sendiri ya. Kalau kita menggunakan bantuan dari orang yang ahli, tentunya lebih bagus lagi dalam video-video yang kita buat. Kemudian adapun deskripsi diri. Deskripsi diri ini yang perlu kita ceritakan adalah pengalaman dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian keunggulan dan kelebihan, dan terakhir adalah prestasi kita. Nah, kemudian bobot penilaiannya ya. Ini berdasarkan Juknis Pedoman Guru Berprestasi tahun 2019. Yang dilihat di sini adalah yang pertama dokumen portofolio dengan bobot 20%. Kedua penilaian kinerja guru 25%. Tes tertulis 20% dan seterusnya. Ini adalah bobot penilaian. Jika Bapak dan Ibu ya, ada juga yang mengatakan, wah saya mungkin gagal ya, karena di dalam portofolio saya ini masih kurang ya, kurang dalam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Nah, jangan kecewa Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu bisa jadi di tes tertulisnya lebih unggul ya, atau di karya tulisnya juga lebih unggul, atau bisa jadi di presentasinya ya, artikel ilmiah dan tanya jawab ya dengan juri barangkali bisa meningkat di situ. Kemudian ada keteladanan dan akhlak mulia. Dan ini jarang sekali Bapak dan Ibu guru masukkan dalam lomba seleksi guru berprestasi. Keteladanan dan akhlak mulia ini diambil dari format yang ada, kemudian yang menilai kita adalah kepala sekolah, kemudian teman sejawat sebanyak 5 guru ya yang ada di dalam sekolah, dan 10 siswa atau 10 peserta didik kita yang ada di dalam sekolah itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah jangan mudah putus asa Bapak dan Ibu ya. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan. Jika Bapak dan Ibu gagal ya, cobalah bersemangat di tahun yang akan datang. Seperti saya kemarin Gupres di tahun 2015 ini coba Bapak dan Ibu lihat portofolio saya begitu tebal ya. Kemudian di Gupres tahun 2016 ini tingkat provinsi gagal juga ya. Di Gupres 2017 ingin maju tetapi sertifikat pendidik belum ada. Di 2018 juga belum ada, padahal ingin sekali maju ya, tetapi salah satu dari persyaratan persyaratan akademiknya itu belum ada ya, salah satunya sertifikat pendidik itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan mudah putus asa. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu bertanya kepada teman. Bertanya kepada teman ini maksudnya bagaimana? Jadi bertanya kepada teman bisa kita bertanya kepada orang yang sudah
mengikuti guru berprestasi itu. Kemarin saya bertanya banyak sekali. Saya bertanya kepada teman yang ada di Makassar. Saya bertanya sama teman yang ada di Sopeng juga. Saya juga bertanya di Sengkang ya. Jadi saya bertanya semua. Pokoknya kita bertanya sampai mendapatkan data-data, dan data-data yang kita dapatkan itu bisa dijadikan referensi untuk dimasukkan ke dalam portofolio kita. Karena pengalaman beliau-beliau itulah sehingga saya bisa sampai di tingkat nasional seperti saat sekarang ini. Kemudian terakhir adalah tentu Bapak dan Ibu kita berdoa ya, karena doa itu segala sesuatu dilakukan dengan doa. Tentunya kegiatan yang kita lakukan insya Allah akan berhasil ya. Tentunya kita meminta dukungan dan doa restu dari keluarga, doa dukungan dari atasan, teman sejawat, dan siswa kita ya. Kemudian doa dari sahabat, ya, dari guru-guru kita ya. Tentunya dengan doa dan dukungan ini bisa dimudahkan di dalam kegiatan-kegiatan kita nantinya. Ya, jadi mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Saya kembalikan kepada Pak Samsir. Oke, terima kasih banyak Pak Firman atas materinya malam ini. Dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, tentu banyak hal-hal yang Bapak dan Ibu penasaran terkait dengan bagaimana kiat-kiat yang kemudian mengantarkan Pak Firman ini kemudian menjadi salah satu guru yang kemudian dapat menginspirasi rekan-rekan guru hebat lainnya. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita, saya persilahkan agar Bapak dan Ibu segera mengklik tombol raise hand untuk kemudian kita aktifkan mic-nya dan dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Silakan Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang ingin kemudian mengajukan pertanyaan tetapi terkendala di audio, silahkan mengajukan pertanyaan melalui room chat. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan Ibu Sri Handayati yang sudah raise hand. Pak Rahman, Bu Sri Handayati, Pak. Halo Pak Rahman. Pak Rahman. Halo Pak Rahman. Sebentar, saya reklaim aja ya. Mungkin Pak Rahman lagi ke dapur bikin kopi sebentar ya. Sebentar Pak Firman ya. Silakan Bu Sri. Halo. Bu Sri, silakan. Halo. Bu Sri Handayani. Mungkin kepencet Pak. Kepencet saja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan baik melalui pertanyaan langsung ataupun melalui raise hand. Ya, sepertinya untuk yang raise hand sudah tidak ada. Oh, ini ada Teh. Siapa? Halo Pak, ini baru bisa dibuka. Oh, baru bisa dibuka. Ayo Bu. Tertutup. Oh iya. Silakan Bunda Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya.
Saya tidak bosan-bosan mengikuti kegiatan TUMI ini. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Ya, karena banyak materi yang saya peroleh di sini. Pertanyaan saya begini, Bapak, untuk menjadi guru berprestasi di Kabupaten Bapak, apakah dari pemerintah itu ada semacam apa ya, pembinaan atau apa? Ini ada nih. Bolong. Nasional. Kemudian yang kedua, apakah setelah dari kabupaten itu ada menang di provinsi, apakah ada support atau apa sehingga bisa mencapai tingkat nasional? Terus terang saja, saya kemarin tahun 2018 itu sebagai guru prestasi kabupaten, tetapi setelah itu nggak ada pembinaan sehingga menuju ke provinsi aja baru daftar sudah tidak lolos. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri. Silakan Pak Firman dan Pak Samsir. Oke, terima kasih Handayati atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung saja persilakan ke Pak Firman untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sri Handayati. Pertanyaan pertama dari Bu Sri Handayati ini, begini Pak Firman, untuk menjadi guru berprestasi di Kabupaten Bapak, ini apa ada pembinaan dari Pemda? Dalam hal ini mungkin terkait dengan Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Kabupaten Bapak untuk kita lanjut ke tingkat provinsi, apakah ada support ataupun pembinaan dari Pemda? Ini ada dua pertanyaan dari Bu Sri Handayati, silahkan. Ya, baik Bu, dari Bu Sri ya. Ya, Bu Sri. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Sri. Jadi yang pertama pembinaan dari kabupaten ya. Jadi pembinaan dari kabupaten itu ada setelah kita selesai seleksi di tingkat di tingkat kabupaten. Setelah melaksanakan seleksi dari tingkat kabupaten ya, kita dibina selama 2 hari ya, mulai dari penyusunan portofolio, kemudian mengenai cara-cara kita dalam mengikuti guru berprestasi, mulai dari jalan kita bagaimana, kemudian cara berbicara kita bagaimana ketika presentasi, itulah nanti yang dijadikan referensi nantinya untuk lanjut ke tingkat provinsi. Kemudian dukungan dari pemerintah dari kabupaten kami, alhamdulillah sudah cukup ya, karena selain dari pembinaan tentu kita juga diberikan reward dan penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten kami. Kemudian untuk di tingkat provinsi, pembinaan yang ada di tingkat provinsi itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Cuman kami diberikan sebelum berangkat kita diberikan sebelum berangkat ke Jakarta kita diberikan kiat-kiat atau tips-tips dalam mengikuti seleksi guru berprestasi itu. Kemudian kita diberikan juga piagam penghargaan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, cuman itu yang kita diberikan oleh Pemda. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman atas jawaban atau tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Bu Sri Handayati tadi. Dan sekedar informasi Bu Sri Handayati bahwa untuk Kabupaten Sopeng memang ini luar biasa support dari pemerintah daerahnya, sehingga kemudian ini menjadi pemantik atau pemicu bagi teman-teman di sana untuk kemudian lebih termotivasi mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
lomba-lomba, tak hanya guru berprestasi, Ibu Sri. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke berikut. Untuk di raise hand, Teh Umi ini sudah tidak ada, saya lihat. Di chat aja ya, di chat aja ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Dari Pak Mamat, Pak Firman, beliau ini sifatnya bukan pertanyaan sebenarnya. Beliau hanya meminta agar materi terkait kiat-kiat guru berprestasi ini dibagikan. Ya, sebentar Pak Mamat ya, nanti kami share. Kemudian dari Ibu Hoiria ya di room chat. Ini seperti ini Pak Firman. Beliau katanya pernah ikut guru berprestasi tahun 2015, tapi banyak sekali kekurangan. Dan sejak saat itu beliau hanya mempersiapkan diri dan sampai saat ini merasa belum siap. Ya, bersiap terus tetapi karena merasa banyak kekurangan sehingga beliau belum siap untuk maju. Bagaimana untuk memotivasi diri lagi agar mau terjun lagi di ajang-ajang seperti itu? Karena beliau merasa belum siap lagi. Jadi bagaimana untuk memotivasi diri ini Pak poinnya? Agar beliau siap lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Bupres ini. Disilakan Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pernah mengikuti di tahun 2015. Kemudian mungkin ibu ini gagal ya, Ibu Korea gagal ya. Sama seperti saya, Bu. Kemarin saya di tahun 2015 mengikuti guru berprestasi di tingkat kabupaten. Ya, waktu itu di tahun 2015 diberikan kesempatan untuk menyiapkan portofolio. Waktu itu 1 minggu. Ya. Tentu kesiapan untuk menyusunnya belum siap ya Bapak dan Ibu. Tetapi niat, ya itu yang pertama, niat kita tentunya. Niat kita sebenarnya kita mau mengikuti guru berprestasi itu untuk apa sebenarnya? Apakah untuk mau menjadi guru hebat ataukah mau dilihat bahwa saya ini adalah guru hebat, guru berprestasi ya? Tentu yang pertama adalah niat kita. Niat kita harus benar Bapak dan Ibu. Niat kita bahwa untuk mengikuti guru berprestasi itu ya tentunya kami ingin meningkatkan kompetensi, kami ingin memotivasi guru-guru yang lainnya supaya dia bisa ikut juga, bukan cuma kita. Kemudian melalui guru berprestasi juga sebagai inspirasi guru-guru yang lainnya. Nah, tentunya juga melalui guru berprestasi itu kita bisa mendidik ya, membimbing dan mengajar kepada peserta didik kita. Nah, kemudian jika gagal Bapak Ibu Khoiria, tentu kita harus memotivasi diri kita bahwa di mana letak kekurangan kita itu harus kita lengkapi. Misalnya saya memiliki kekurangan kurang mengikuti lomba. Nah, Bu Khoiria bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba ya, apalagi banyak saat sekarang ini, seperti kegiatan di Kesar Lindung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu langsung di tingkat nasional, tidak lagi melalui seleksi di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tetapi langsung di tingkat nasional. Nah, itu yang saya ikuti saat sekarang ini, kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian jika tidak memiliki memiliki kegiatan menjadi narasumber misalnya, kekurangannya misalnya di situ, ya kita bisa bergabung bersama dengan organisasi-organisasi yang ada saat sekarang ini. Seperti misalnya mungkin Ibu Khoiria memiliki organisasi Ikatan Guru Indonesia berada di tempat, kemudian memberikan praktik pembelajaran sebagai narasumber ya, itu juga kemudian dibuatkan sertifikat, itu kan juga sebagai
kegiatan sebagai instruktur atau sebagai pemateri. Nah, diperbanyak misalnya di situ ya, di bidang narasumber di tingkat nasional ya, seperti itu. Jadi itu saja sih. Jadi kita tentunya harus mempersiapkan diri sebelum kita mengikuti kegiatan guru berprestasi. Karena sebelumnya saya mengikuti guru berprestasi ini, kegagalan di 2015, kemudian kegagalan di tahun 2016, menjadikan pengalaman yang sangat berharga untuk menuju ke 2019. Entah apa yang ada di dalam diri saya, ingin lanjut lagi di tahun 2020, tapi tidak bisa ya, tidak bisa karena guru berprestasi itu ternyata tidak bisa diikuti selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini saya tidak tidak bisa mengikuti. Nanti di 2022 ya, atau 2023 mungkin ya, baru bisa untuk mengikuti seleksi guru berprestasi ini. Seperti itu Pak Samsir. Oke, baik. Terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Firman terkait dengan pertanyaan dari Bu Heria tadi. Masih ada pertanyaan yang sebenarnya kurang lebih sama dengan pertanyaan dari Bu Heria. Ini pertanyaan dari Ibu Mukarramah terkait dengan bagaimana memotivasi diri. Jadi saya kira untuk pertanyaan dari Ibu Mukarramah ini saya skip saja Bapak Ibu ya, karena pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari Bu Heria tadi. Saya kira pertanyaan dari Bu Heria ini sudah mewakili pertanyaan teman-teman yang terkait bagaimana memotivasi diri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan atau ajang-ajang GUPRES ini. Selanjutnya kita ke, tadi saya lihat ada yang raise hand ya. Ini ada di yang sempat chat saya, Teh Umi. Ibu Rita Asminarse mungkin bisa diaktifkan mic-nya. Ibu Rita, sebentar saya cari dulu ya. Rita Asminarse. Ibu Rita, oh ya, oke. Silakan. Silakan Bu Rita. Silakan Bu Rita. Iya, ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Umi atas kesempatan yang diberikan Pak Samsir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Firman. Materinya sangat bagus banget. Cuman saya tadi agak telat karena di meja makan agak lama. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan adalah, mohon maaf karena saya tadi lambat. Untuk penilaian guru berprestasi, adakah poin-poinnya, misalkan poin tertinggi, misalkan apa gitu, misalkan mengikuti kegiatan organisasi, ataukah ada pembuatan video pembelajaran atau apa gitu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira jelas poinnya ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi terkait pertanyaan dari Ibu Rita Asminarse. Halo? Ya, tadi saya kurang main ya, karena mungkin jaringan tidak bersahabat mungkin ya. Oke, jadi pertanyaan tadi seperti ini Pak Firman. Mungkin ada poin-poin tertentu untuk setiap item di item-item penilaian pada lomba GUPRES itu. Oh iya. Ini PPT saya tidak mau bergerak ya. Oh ya, sudah mau ya. Pak Firman. Ya, jadi ya. Mana tadi itu ya? Ini dia. Jadi di dalam mengikuti guru berprestasi itu, Bapak dan Ibu, di sini kita bisa melihat bobot-bobot penilaiannya. Misalnya di sini ada dokumen portofolio dengan bobotnya adalah 20%. Kemudian penilaian kinerja guru ada 25%. Nah, bobot penilaian ini tentu melengkapinya ya. Tidak boleh
dalam artian satu aspek tidak ada di situ. Saya taruh contoh misalnya kemarin teman saya mengikuti lomba guru berprestasi di tingkat nasional, dia lupa memasukkan aspek keteladanan dan akhlak mulia. Entah dia melihat atau dia tidak melihat sama sekali aspek yang ada. Nah, inilah salah satu kekurangannya sehingga teman saya tidak tidak masuk di dalam lomba itu ya. Jadi di dalam aspek ini tentu harus kita masukkan semua ya. Kalau tes tuliskan mungkin pada saat di tempat seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak dokumen portofolio, penilaian kinerja guru dan lain sebagainya itu tentu harus dimasukkan ya seperti itu. Kalau untuk yang per aspek ini ya, mungkin yang dimaksud dengan aspek yang mana ya? Yang ini mungkin ya? Iya. Kalau ini nilai-nilainya. Pak, yang di dokumen yang di dokumen portofolio itu apa aja isinya? Ya, jadi dokumen portofolio ini kan seperti ini lembaran pertama adalah sampulnya, kemudian yang kedua ini adalah biodata kita ya, yang dimasukkan di sini. Dan itu ada formatnya nanti di dalam Juknis Bupres ya. Kemudian riwayat pendidikan kita, dan ini tentu memiliki nilai-nilai tersendiri. Saya belum mendapatkan bobot dari setiap item-itemnya ini sebenarnya. Ada memang bobot-bobot penilaian tersendiri ya. Misalnya riwayat pendidikannya ya, mungkin kalau misalnya dia memiliki jenjang pendidikan S2, dia mendapatkan poin atau nilai lebih tinggi ya, seperti itu. Semakin tinggi jenjang pendidikannya tentu akan mendapatkan poin tersendiri. Kalau tidak salah, kalau di tahun 2015 dia mendapatkan 50 poin ya. Kalau misalnya S1 sudah 25 poin. Tapi saya tidak tahu kalau di tahun 2019 ini ya, atau di tahun ini atau di tahun depannya, kita tidak tahu bagaimana, karena setiap juknis itu berbeda-beda. Tetapi hampir kurang lebih sama ya dengan juknis yang ada di tahun lalu dengan yang tahun depannya misalnya. Pun ada perbedaan, tetapi perbedaannya cuma sedikit saja. Nah, seperti ini narasumbernya. Jadi ini yang tentu kita harus lengkapi. Kita pernah menjadi fasilitator atau menjadi narasumber, ya itu baiknya masukkan juga ya, karena ada item-itemnya di sini. Jadi mulai dari sekarang Ibu Khoiria bisa membuat buku juga, ya, dan itu pun 3 tahun terakhir. Kapan lewat dari 3 tahun terakhir? Tentunya kalau orang mengatakan sudah kadaluarsa ya, sudah tidak terpakai lagi seperti itu. Jadi saya mulai start menulis itu di tahun 2017 ya, 2017. Nah, ini juga organisasi kita juga tentunya harus kita masukkan semua di sini. Apakah organisasi di kabupaten kita sendiri ya bisa dimasukkan, termasuk KKG juga dimasukkan semua di sini. Dan itu ada juga poin-poin tersendirinya. Semakin lama kita memasuki organisasi itu, tentu semakin tinggi juga poinnya. Semakin tinggi. Tetapi yang diutamakan sebenarnya dalam organisasi ini adalah ketuanya sebenarnya. Tapi karena saya bukan jadi ketua ya, jadi saya coba memasukkan saja lah. Mengapa? Karena bisa jadi di juri itu dia melihat mungkin organisasinya sudah banyak ya, walaupun bukan menjadi ketua. Karena untuk menjadi ketua itu kurang ya.
Seperti misalnya saja di KKG saya ini masih hanya sekretaris ya, bukan ketua. Tetapi cobalah kita masukkan saja lah seperti itu. Kemudian ada pun penghargaan-penghargaan ya, misalnya Ibu pernah mengikuti lomba guru berprestasi, silahkan masukkan di sini. Walaupun ini di dalam juknisnya harus tingkat apa ya? Harus tingkat minimal tingkat kabupaten atau kota. Minimal tingkat kabupaten atau kota ya dimasukkan. Kalau di tingkat kabupaten atau kota itu biasanya kurang ya. Kurang sekali lomba-lomba yang ada di dalam situ, sehingga biasanya saya rata-rata mengikuti lomba di nasional. Rata-rata di nasional yang saya ikuti. Jarang sekali yang ada di kabupaten. Kalaupun ada di kabupaten, paling yang ada adalah lomba gubernur. Ya. Nah, kemudian itu saja sih item-item dari portofolio itu, hanya 6 poin aja. Tahun 2015 kemarin banyak sekali item-item yang dimasukkan, termasuk mengikuti pelatihan sebagai peserta. Nah, pelatihan sebagai buat portofolio kita menjadi tebal. Mungkin juknis di tahun 2019 itu gunakan sertifikat-sertifikat yang palsu atau sertifikat yang diambil dari orang lain, kemudian kita masukkan nama kita seperti itu, sehingga juknis dari setiap tahun itu berbeda seperti itu. Begitu Bu Khairia ya. Bu siapa tadi? Bu Rita. Maaf, Bu Rita, Pak. Bu Rita. Ya. Oke. Bu Rita. Iya. Maaf Pak, untuk portofolionya itu berarti sepaket dengan juknis ya? Iya Bu, satu paket dengan juknis. Jadi dia satu paket dengan juknis. Kalau untuk buku, juknisnya ada di belakang. Iya. Ya, kita bilang tadi ada pembuatan buku itu harus solo atau kalau antologi tetap ada nilainya atau gimana? Ya. Kalau untuk yang lebih bagusnya tentu kita yang sendiri ya, atau tunggal ya. Tetapi tak mengapa kita masukkan saja kalau kita bersama dengan teman-teman. Dan saya biasanya membuat buku itu jurnal dalam bentuk artikel itu biasanya saya di majalah-majalah di tingkat provinsi ya. Itu bisa juga kita masukkan di situ. Seperti yang ada saat ini majalah dunia pendidikan ya. Majalah dunia pendidikan itu ketika kita masukkan karya kita, biasanya 1 atau 2 bulan sudah terbit ya. Nah, alhamdulillah beberapa karya-karya saya itu saya masukkan dalam majalah dunia pendidikan itu dan alhamdulillah terbit. Itu pun free atau gratis ya. Untuk pengurus Pak, itu tadi yang kita sampaikan, misalkan kayak ketua, sekretaris itu dibuktikan dengan SK ya, dilampirkan. Ya, jadi organisasi. Ya, jadi kepengurusan organisasi profesi ini tentunya dilampirkan dengan SK-nya. Jadi SK-nya dilampirkan di belakang portofolio itu. Jadi dilampirkan semuanya, mulai dari PGRI, Korpri, kemudian Sanggar Tradisional, KKG, IGI, ya, kita masukkan semua di dalam portofolio kita di belakang. Jadi di belakang diselipkan semua dengan bukti SK atau kalau tidak ada SK artinya surat keterangan juga bisa. Ya, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Ikatan Guru Indonesia misalnya menyatakan bahwa anggota yang bernama ini ya sudah aktif ya dalam kepengurusan organisasi profesi mulai di tahun ini sampai di tahun sekian, baru ditandatangani. Nah, bisa juga dijadikan sebagai bukti surat keterangan seperti itu.
Tetapi kalau organisasi profesi ini Bu, kalau tidak salah di Juknis itu ketua, sekretaris atau bendahara ya yang dimasukkan di dalam situ. Itu kalau anggota saya mungkin nilainya kurang ya seperti itu. Jadi kalau sebisa mungkin Ibu bisa masuk di tingkat kabupaten atau di tingkat nasional kalau ada, ya bisa dijadikan kepengurusan organisasi seperti itu. Oh iya. Tapi Pak, satu lagi pertanyaan. Untuk di portofolio itu berapa tahun rentangnya? Dua tahun ya, atau berapa? Misalkan seperti sertifikat yang kita miliki. Ya, kalau sertifikat pendidikan tidak, karena itu kan sebagai syarat akademiknya. Walaupun dia sudah 5 tahun, itu kan tidak jadi masalah. Karena sertifikat pendidik sebagai persyaratan untuk bukan seleksi sertifikat guru pendidik berprestasi. maksud saya, Pak. Sertifikat misalkan mengikuti kayak kegiatan webinar kayak gitu. Oh iya, sertifikat dalam mengikuti webinar itu 3 tahun ya. Itu pun Ibu harus menjadi narasumber, karena kalau jadi peserta tidak ada tempatnya di sini, tidak ada itemnya. Tidak ada itemnya. Yang ada, yang ada itemnya hanya sebagai narasumber atau fasilitator. Itu saja Bu sih. Pengembangan profesi, kepengurusan organisasi profesi, penghargaan. Untuk webinar-webinar sebagai peserta saat ini Juknis di tahun 2019 tidak ada. Mungkin itu tadi yang saya katakan bahwa jangan sampai banyaknya sertifikat-sertifikat yang plagiat atau sertifikat yang diambil dari orang lain kemudian dikopi dimasukkan di situ. Yang dikhawatirkan seperti itu. Oke, saya kira cukup Pak Firman ya. Untuk pertanyaan dari Bu Rita Minarse, saya kira sudah sangat detail disampaikan, dijelaskan oleh Pak Firman terkait dengan beberapa pertanyaan dari Bu Rita Asminarse. Terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Dan sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikut, saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di room meeting ini agar segera mengisi presensi yang sudah kami share di room chat. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita melangkah ke penanya berikut. Ini masih di ini ya. Tadi saya lihat ada raise hand. Siapa tadi ya? Ibu Adolfina, kalau tidak salah. Siapa? Siapa Pak? Ini kecilin nak, kecilin nak. Halo, siapa Pak? Pak Mamat Indrajaya. Hah? Mamat. Mamat. Ya, iya. Tunggu, saya cari dulu ya, Mamat. Mana ya? Partisipannya hilang. Tunggu. Sabar ya Pak Mamat ya. Mamat. Oke, saya cari dulu. Oke, ini ada. Oke, silahkan Pak Mamat. Kok hilang lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ini ada pertanyaannya dari saya. Terima kasih bisa diakui di webinar ini. Pertanyaan Pak, saya. suaranya keras dong Pak. Iya, pertanyaan saya, bolehkah sebagai siswan ikut dalam guru berprestasi? Karena sama-sama memajukan sama dengan PNS. Itu saja Pak, terima kasih. Pak Mamat, bisa diulangi kembali Pak pertanyaannya? Bolehkah seorang sukwan ikut dalam guru berprestasi jika dia itu sangat hebat ketika menghadapi anak-anaknya? Terima kasih Pak. Pak, halo? Halo? Pak Mamat? Pertanyaannya, apakah sukwan bisa ikut guru berprestasi? Iya, itu. Sukwan itu tenaga honor ya Pak ya? Iya. Ya. Apakah harus PNS atau guru swasta yayasan atau sukwan pun boleh, karena sukwan itu adanya di sekolah negeri? Sekolah negeri, apalagi di swasta, Bu? Iya. Oke. Tapi kalau istilah sukwan itu setahu saya yang menghonor di negeri ya.
Ya, bisa jadi seperti itu, Bu. Ya, silakan Pak Firman, Pak Samsir. Pak Firman, pertanyaan dari Pak Firman ini terkait dengan guru keikutsertaan Guru honor atau guru swasta? guru honorer ini, baik itu di lingkup dinas pendidikan ataupun di swasta atau yayasan, apakah mereka berpeluang atau punya kesempatan untuk mengikuti event-event Gupres ini? Silakan Pak Firman. Ya, semua bisa ya, selama dia masih naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kecuali kalau dia masuk ke Kementerian Agama, itu lain lagi. Ada namanya guru berprestasi madrasah ya. Kalau di tempat kita itu naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua bisa, semua berpeluang mengikuti seleksi guru berprestasi. Kemarin itu ada teman saya juara 1 lomba guru berprestasi tingkat nasional. Beliau dari SD Muhammadiyah, honor ya, di Yogyakarta di SD Muhammadiyah itu. Nah, cuman itu tadi tentu kita harus melengkapi persyaratan administrasinya, karena ini penting Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama tadi yang saya katakan itu dia mengajar, dibuktikan surat keterangan kepala sekolah, kemudian masa kerjanya 8 tahun, kemudian beban mengajar 24 jam, kemudian tidak pernah dikenai hukuman selama 3 tahun ya, dan seterusnya di situ. Kemudian persyaratan akademiknya memiliki kualifikasi akademik S1, memiliki sertifikat pendidik. Nah, selama dia guru kita itu memiliki persyaratan administratif dan persyaratan akademik, tentunya memiliki peluang. Dengan catatan sekolah kita itu masuk dalam naungan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu, Pak. Jadi istilahnya tidak ada pembeda antara guru negeri dan guru bukan negeri gitu ya? Ya, tidak ada perbedaan. Baik, silakan Pak Samsir. Saya kira jelas Pak ya, tanggapan yang diberikan oleh Pak Firman terkait pertanyaan Bapak tadi. Semoga Bapak masih menyimak. Selanjutnya Ibu siapa ya? Kita ke chat room kembali, Teumi, karena ini banyak pertanyaan di room Ya, chat. silakan. Ada pertanyaan dari Pak Agus Suhendra. Mudah-mudahan Pak Agus Suhendra ini masih monitor. Pertanyaan beliau, kira seperti apa manfaat untuk sekolah dengan ikutnya kita di kegiatan atau lomba guru berprestasi, Pak Firman? Kira-kira apa manfaatnya untuk sekolah dengan ikut kegiatan-kegiatan Gupres ini? Ya, jadi manfaat untuk sekolah tentunya sekolah kita itu menjadi referensi dari sekolah-sekolah yang lainnya, bahwa di dalam sekolah itu memiliki guru berprestasi di dalamnya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengikuti akreditasi sekolah, kira-kira ada tidak penghargaan yang diraih oleh guru itu, ya? Kira-kira ada tidak prestasi yang didapatkan dari guru itu? Kalaupun ada, tentu dicari dalam akreditasi sekolah ya, sebagai peningkatan akreditasi di dalam sekolah kita. Jadi manfaat dari guru berprestasi itu tentu ada di dalam sekolah kita itu banyak. Kemudian siswa-siswa yang ada di naungan sekolah kita itu melihat bahwa wah, ternyata guru kita ini hebat ya, guru kita ini berprestasi. Siswa kita merasa, wah, tentu saya sebagai siswanya ini tentu saya harus belajar dengan sungguh-sungguh dengan inspirasi yang diberikan dari guru kita ini. Kemudian masyarakat yang melihat juga tentu banyak yang mau memasukkan siswa-siswinya untuk di sekolah itu karena memiliki guru yang berprestasi. Bisa jadi
anaknya nanti itu bisa mengikuti jejak gurunya ini yang berprestasi ini, sehingga masyarakat yang ada di tempat itu ingin memasukkan anak-anaknya untuk sekolah di situ karena ada guru berprestasi di sana. Oke, saya kira seperti itu Pak Agus Hendra. Jawaban atas pertanyaan Bapak terkait manfaat untuk sekolah jika Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan lomba-lomba seperti guru berprestasi misalnya. Dan saya kira tak hanya guru berprestasi Bapak dan Ibu, demikian halnya dengan lomba-lomba yang lain. Jika Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan atau event-event yang terkait dengan kegiatan lomba, maka tentu banyak efek yang diberikan kepada sekolah kita. Salah satunya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya masih di room chat. Ini dari Ibu Arbianti. Dari Ibu Arbianti, ini pertanyaan beliau, untuk jadi guru berprestasi, apa dibimbing atau dibina terlebih dahulu? Pak Firman, disilakan. Ya, jadi kemarin itu waktu pemilihan guru berprestasi di tingkat kecamatan, itu tidak ada pembinaan. Jadi guru yang ingin mengikuti guru berprestasi bisa belajar mandiri yang dengan mengikuti juknis yang ada. Kita melihat persyaratan-persyaratan akademik, persyaratan administrasi, kemudian persyaratan khusus yang ada. Kita belajar mandiri saja di situ untuk melihat persyaratan-persyaratan guru berprestasi itu. Nah, kemudian di tingkat kabupaten ya, di tingkat kabupaten setelah selesai melaksanakan guru berprestasi, baru ada pembinaan dari senior-senior kita yang sudah mengikuti guru berprestasi. Kalau khususnya di Kabupaten Sopeng, alhamdulillah banyak sekali guru-guru berprestasi di kabupaten kami itu lolos ke tingkat nasional. Seperti ada kepala sekolah, ada guru SMP juga kemarin, guru SMP ya ada 2 ya, sampai ke tingkat nasional di kabupaten kami itu memberikan kiat-kiat dalam mengikuti guru berprestasi. Dan kiat-kiat yang disampaikan tentunya bagaimana kita untuk menguatkan presentasi kita di tes tanya jawab ya, atau presentasi karya tulis kita, karena disitulah kemampuan kita untuk meyakinkan juri untuk melihat gaya kita berbicara, berkomunikasi, sehingga juri itu bisa menjadikan kita sebagai juara dalam lomba guru berprestasi. Kalau untuk mengharapkan pembinaan, ya kita bisa belajar mandiri terlebih dahulu, belajar mandiri nanti di tingkat kabupaten ya. Kalau khusus di kabupaten saya ada, saya tidak tahu di kabupaten Bapak dan Ibu apakah ada juga seperti itu ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Firman untuk pertanyaan dari Bu Arbianti tadi. Mudah-mudahan Bu Arbianti masih monitor ya. Sekarang kita lanjut ke penanya berikut dari Ibu Rasma atau Bapak ini ya. Bapak atau Ibu Rasma Radi. Beliau hanya menanyakan Pak Firman, kapan lagi ada ajang seperti ini, ajang Gupres maksudnya. Ya, jadi guru berprestasi itu sebenarnya diadakan tiap tahun ya. Guru berprestasi ini diadakan ingin mencari ya bibit-bibit guru-guru berprestasi, melihat kemampuan dalam profesionalisme dalam mengajar, kemudian guru itu mampu berkolaborasi dengan baik, mampu berbagi bersama, memiliki inovasi yang tinggi, mampu berkarya dan lain sebagainya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencari guru-guru seperti itu, ingin melihat bagaimana guru-guru kita sejauh mana tingkat prestasi sampai saat sekarang ini. Nah, guru berprestasi itu dilaksanakan tiap tahunnya. Tahun ini belum ada karena mungkin karena COVID. Kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan surat bahwa tidak ada lagi kegiatan lomba-lomba. Kalaupun ada mungkin dilakukan secara daring. Tapi kemarin ada yang mengatakan bahwa ada lomba apresiasi inovatif dan inspiratif. Di situ bukan dikatakan lomba ya, tetapi itu adalah apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada guru-guru kita yang berprestasi. Pelaksanaannya kemarin ya, hari Jumat sampai hari Senin ya, hadiahnya luar biasa. Rewardnya juga ada laptop dan uang tunai yang saya lihat di situ. Mungkin itu sebagai pengganti dari guru berprestasi kemarin ya, karena persyaratannya hampir mirip dengan guru berprestasi. Di situ hanya yang dipersiapkan adalah portofolio kemarin itu, apresiasi inovatif dan inspiratif, portofolio dan deskripsi diri yang dilampirkan di dalam situ, sehingga beberapa teman-teman kita yang ikut banyak yang lolos ke Jakarta kemarin. Jadi guru berprestasi ini dilaksanakan tiap tahun. Mungkin tahun ini tidak ada, tapi tahun depannya insya Allah akan ada lagi kegiatan-kegiatan ini. Sebenarnya banyak sekali sih Bapak dan Ibu lomba-lomba dalam ajang nasional dari naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga yang disebut dengan lomba inovasi pembelajaran, di mana kita membuat atau mengembangkan sendiri inovasi-inovasi pembelajaran kita. Ada juga lomba penulis literasi ya, menulis buku misalnya. Ada juga membuat video pembelajaran. Banyak sekali lomba-lomba dalam selain dari guru berprestasi ini. Oke, baik. Saya kira cukup Pak Firman terkait tanggapan itu tadi. Dari masih pertanyaan di room chat ini, saya kira luar biasa nih Pak Firman. Saya lihat di room chat ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman partisipan. Mudah-mudahan Pak Firman masih siap untuk tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan ini, karena memang materinya ini saya kira luar biasa menarik, Pak. Oke, kita lanjut. Masih dari room chat. Ini dari Bu Faidah dari Kabupaten Toli-Toli. Ini pengantarnya terlalu panjang, saya skip saja. Poin penting dari pertanyaan beliau ini, sejak kapan baiknya kita mulai menyusun portofolio dan bagaimana memulai membuatnya? Itu poin dari pertanyaan beliau Pak Firman. Dari Ibu Faidah dari Toli-Toli. Silakan. Ya. Jadi sejak kapan kita membuat dokumen-dokumen portofolio itu? Sebenarnya untuk portofolio ini sebagai salah satu syarat untuk melihat bukti-bukti dokumen-dokumen kita, sehingga Dewan Juri bisa melihat dan bisa menilai apa sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini. Nah, untuk portofolio ini sebenarnya kita harus siapkan 3 tahun ya. Disitulah kita bisa memasukkan semua dokumen-dokumen mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kalaupun Ibu memiliki ingin mengikuti guru berprestasi di tahun depan, itu kita harus siap ya. Kita harus siap dari sekarang dengan melengkapi
dokumen-dokumen yang ada. Tentu kita harus melihat dulu juknisnya. Itu yang penting Bapak dan Ibu. Jadi juknisnya. Banyak orang yang sudah mengumpulkan sertifikat-sertifikat sebagai peserta dalam kegiatan webinar, tetapi bukan itu yang diminta. Tetapi sertifikat narasumber, sertifikat pemateri, sertifikat instruktur. Itulah yang dicari, bukan sertifikat sebagai peserta. Dulu di tahun 2015 itu yang dicari, sehingga banyak portofolio yang tebal. Tetapi di tahun 2019 mungkin panitia atau dewan juri yang ada di kementerian mengubah kembali dengan mentiadakan itu, tetapi mencoba memasukkan sebagai narasumber atau sebagai pemateri. Nah, itu yang diharapkan. Selain itu, dari portofolio juga kita harus menyiapkan kegiatan dengan membuat media pembelajaran. Nah, media-media pembelajaran apa yang kita sudah buat, nah, itu dimasukkan. Dan itu pun juga medianya, kalau tidak salah, harus harus memiliki hak cipta ya, haki ya. Kemarin itu seperti itu. Haki. Haki. Ternyata berat sekali persyaratannya untuk mengikuti seleksi Gupres itu ya. Nah, seperti ini saja media saya, media berbasis IT, belajar mengenal bangun datar. Nah, ini berbasis Android. Ini media ini sebenarnya harus memiliki hak cipta, karena untuk salah satu karya kita dinilai tentu harus memiliki hak ini. Tetapi saya bagaimana ya itu waktu saya mengakali dengan membuat media ini, kemudian saya tulis melalui karya tulis itu, saya masukkan di jurnal. Hakinya saya masukkan, nomor hakinya tidak ada, tetapi nomor ISBN-nya ada. Tapi entahlah itu waktu juri menilai atau tidak. Yang jelas kita masukkan saja, karena tentu guru-guru kita tidak ada ya, atau kurang ya, atau mungkin tidak ada yang mendapatkan hak cipta itu, karena untuk mendapatkan hak cipta itu juga lama. Untuk mendapatkan haki itu, kemudian mendapatkan haki itu biayanya sangat mahal ya, mahal sekali, sehingga untuk dapatkan haki itu kurang ya. Di mana itu kemarin ya? Oh iya, ternyata di sini tidak ada. Bisa saya tampilkan ini ya. Silakan Pak Firman, silakan. Ini saya mau nonaktifkan ini apanya ya, stop sharingnya. Saya mau mencoba mencari portofolio saya ya. Siapa tahu bisa dilihat oleh teman-teman semua yang ada di sini sebagai referensi juga untuk mengikuti Gupres di tahun akan datang. Ya, saya share kembali ya. Apa terlihat ya? Sementara proses Pak Firman. Oke, sudah. Oh, sudah, ini dia. Ya, ini punya saya ya, kemarin Gupres. Ini kemarin saya hanya S1 ya. Ada yang mengatakan bahwa S2 lebih bagus dibanding S1. Itu membuat saya waktu itu mengikuti Gupres down ya. Tetapi tentu kita harus memiliki kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi bahwa kita mampu ya, kita bisa seperti itu. Walaupun guru-guru memiliki S2, tetapi apakah dia memiliki inovasi yang lainnya? Seperti itu. Apakah dia pernah menjadi narasumber? Ya, ini kemarin pelatihan-pelatihan ya. Nah, ini yang membuat saya kemarin Pak Samsir
banyak sekali di ini virtual VCT ya. Ternyata VCT itu internasional ya. Ya, internasional. Ini Ya. saya konsultasikan sama koordinator Ibu. Meo itu Pak. Ya, Ibu Maisuri katanya internasional. Ya, saya berbincang-bincang, oh internasional ya. Bisa jadi ini apa ya? Bahkan kemarin di Pak Samsil ini di mana apa namanya? Di inspiratif itu tidak percaya bahwa ada VCT naungan Siameo Siamolek. Jadi saya mau katakan apa? Apakah VCT ini Siameo yang ciptakan atau bagaimana? Itu hari pertanyaannya waktu wawancara apresiasi inovatif ya. Boleh sekedar cerita Pak? Tunggu dulu Bu, saya selesaikan dulu ini baru bisa ini ya. Cepat-cepat ya, tunggu dulu ya. Ini dia. Ini dia karya inovasi dalam 3 tahun terakhir ya. Jadi misalnya ini kan karya kita judulnya buku antologi. Ini ternyata buku antologi harus memiliki nomor haki ya. Ternyata nomor haki saya tidak ada. Jadi saya harus masukkan apa di sini. Jadi saya mengambil ISBN-nya saja saya masukkan karena untuk mendapatkan haki itu biayanya sangat mahal. Jadi saya masukkan buku saja, buku ini, kemudian nomor hakinya saya pengganti dari nomor haki, saya masukkan nomor ISBN sebagai solusi alternatif saja Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja. Bisa Bu Umi menceritakan sedikit yang tadi mau disampaikan. Kalau Bapak ditanya VCT apakah dibentuk di luar negeri, saya bantu jawab. Karena kebetulan saya dan 2 teman saya yang buat di Thailand atas undangan dari Pak Gatot. Jadi waktu itu Pak Gatot hampir pensiun, jadi kita diundang ke Bangkok untuk membuat virtual koordinator training. Jadi sertifikatnya memang dari Siameo, tapi yang membentuk kami bertiga atas idenya Pak Gatot, seperti itu Bapak. Ya. Ya, sehingga kemarin jurinya mengatakan ini Siameo-nya langsung yang menciptakan atau bagaimana? Waduh. Iya ya. Kalau Bapak nanti ditanya seperti itu jawabannya gitu. Iya. Oke, terima kasih Bun. Oke, saya kira jelas Pak Firman ya. Terkait dengan pertanyaan dari Bapak atau Ibu siapa tadi ya. Sekarang mungkin saya lanjut. Ini masih banyak pertanyaan Pak Firman. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan untuk merespon dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini yang ada di room chat. Ini Ibu Milda Wahyuni ya. Apakah lomba guru berprestasi ini ada batas umurnya? Bila ada, berapa umur maksimal yang boleh ikut? Silakan Pak Firman. Ya, guru berprestasi ini tidak ada batasan umur. Karena saya punya pengalaman kemarin, ada teman saya yang sudah mau pensiun di tahun depannya. Beliau itu adalah kepala sekolah di SMP yang ada di Kabupaten Sopeng. Ternyata dia sudah mau pensiun di tahun depan. Alhamdulillah, ibu ini lolos di tingkat nasional. Jadi saya berpikir bahwa ternyata guru berprestasi ini tidak melihat umur ya. Karena beralih lagi kita ke Juknis, itu yang sebagai ininya apanya? Juknis kita, pegangan kita, pedoman kita bahwa guru berprestasi itu tadi di situ kita lihat persyaratannya yang memiliki masa kerja 8 tahun. Ya, kalau di Juknis tidak mengatakan ada batasan umur ya berarti tidak ada seperti itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Nur dari Min 24 Aceh Utara. Ini saya langsung saja ke poin pertanyaannya. Apakah karya tulis yang diajukan boleh selain PTK Pak Firman? Ya, untuk dimasukkan ke karyanya ini atau untuk sebagai presentasi atau bagaimana?
Kalau untuk kalau untuk presentasi lebih bagus kita masukkan yang PTK. Kenapa? Karena PTK itu kalau kita guru tentu karya-karya kita itu karena memiliki permasalahan di dalam kelas, kemudian kita memberikan solusi. Nah, itu rekomendasi untuk Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan lomba ya. Untuk kalau karya inovasi yang dimasukkan ke dalam sini ya bisa saja sembarang kita masukkan ya. Tapi kalau untuk presentasi ya sebaiknya PTK, best practice dalam bentuk PTK. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Pak Muhyiddin. Muhyiddin ya. Untuk portofolio tersebut yang dikumpulkan file berupa saja Pak? Ya, kalau untuk tingkat nasional itu bentuk file dengan alasan kalau kita membawa portofolio dengan berat itu karena banyak sekali portofolio dengan bukti dokumentasi sehingga dimasukkan ke dalam file-file. Jadi filenya semua dimasukkan di dalam sini. Di bentuk PDF ya. Kemudian kita kirim melalui link yang diberikan oleh panitia dari Bupres ini. Jadi ada website tersendirinya untuk dimasukkan di situ. Nah, kemudian kalau untuk memasukkan file-filenya itu sebisa mungkin kita harus melengkapinya ya sesuai dengan persyaratan yang tadi. Karena banyak yang memasukkan file-filenya itu ada yang tidak lengkap ya. Seperti tidak memasukkan tadi lampiran akhlak mulia itu yang diisi oleh siswa, guru dan kepala sekolah. Nah, itu rata-rata tidak ada. Bahkan juga ada yang tidak memasukkan video pembelajarannya. Jadi sebisa mungkin untuk memasukkan ke dalam file-file yang ada di dalam website itu kalau bisa dilengkapi. Kalau untuk tingkat provinsi kemarin kita harus membawa bukti-bukti dokumentasinya ya. Bukti-bukti dokumentasi semuanya kita rapikan, kita masukkan ke dalam tas yang besar atau tempat yang besar misalnya, kemudian kita bawa ke tingkat provinsi ya, Dinas Pendidikan. Seperti itu. Oke. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Pak Abdal ya, Pak Abdal Arif. Pertanyaan beliau, apa saja trik khusus yang bisa diterapkan untuk menjadi seorang guru yang inspiratif atau guru inspirator? Silakan Pak Firman. Kenapa Pak? Kenapa? Pertanyaan beliau, Pak Abdal Arif, apa saja trik khusus yang bisa diterapkan untuk menjadi seorang guru inspirator? Ya, untuk menjadi guru inspirator yang di dalam kelas, tentu kita yang pertama adalah keteladanan kita. Dengan keteladanan kita, peserta didik yang ada di dalam kelas kita itu melihat, mengikuti apa yang kita lakukan. Bahkan selain dari peserta didik juga, tentu akhlak kita dilihat juga oleh guru-guru, sehingga apa yang kita lakukan diikuti dan diinspirasi oleh peserta didik dan guru yang ada di dalam sekolah, kita. Untuk menjadi guru berprestasi ya, atau guru inspirasi, tentunya sangat sulit ya. Dimulai dari bagaimana sikap kita, akhlak kita di dalam sekolah, tetapi tentu kita melakukan komunikasi dengan baik yang ada di dalam sekolah, tidak memiliki masalah di peserta didik, bagaimana kita menginspirasi guru-guru yang ada melalui karya kita ya. Jadi melalui karya kita
melalui keteladanan kita, melalui akhlak kita, itulah yang dijadikan inspirasi oleh guru-guru yang lain atau peserta didik yang lain, seperti itu. Iya, baik. Saya kira jelas sekali Bapak terkait pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Saya kira jelas jawaban dari Pak narasumber kita. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan dari Bu Mukarramah. Mungkin boleh berbagi cara atau trik-trik Pak Firman agar karya-karya kita bersama dengan siswa itu dapat diterbitkan. Sama seperti yang mungkin Pak Firman lakukan tadi, kumpulan puisi-puisi dari peserta didiknya atau kumpulan cerpen yang kemudian bisa diterbitkan. Trik-triknya Pak diminta oleh Bu Mukarramah. Ya, sebenarnya saya sibuk ini cari di Google video selama saya mengikuti Gupres tahun 2019 karena banyak sekali kemeriahan yang bisa kita lihat di situ ya. Ya baik, jadi pertanyaannya tadi tips dan trik ya untuk bisa dimasukkan di dalam buku yang ber-ISBN seperti itu mungkin Pak Samsir ya. Iya. Pertama kita harus memotivasi peserta didik kita. Bagaimana cara kita memotivasi peserta didik untuk mau menulis? Karena ada juga peserta didik yang tidak memiliki niat sama sekali untuk mau menulis. Jadi bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada peserta didik? Kok yang ada di dalam sana bisa, kenapa kita tidak bisa? Oh, yang ada di dalam buku ini mampu menulis kelas 3 lagi. Kita ini sudah kelas 4, kelas 5 kok tidak bisa. Nah, kita memotivasi dulu dengan peserta didik. Dengan motivasi kita itu peserta didik kita mau menulis. Kemudian yang kedua, menulis itu susah menurut peserta didik. Nah, arahkan peserta didik di luar dari kelas. Jadi jangan ada di dalam kelas, pergilah keluar di dalam kelas. Kemarin puisi saya tentang pemandangan yang ada di luar. Jadi dia melihat apa ya yang ada. Jadi dia melihat lingkungan yang ada. Oh ternyata lingkungan sekolahku bersih. Jadi dia menuliskan puisinya. Lingkungan taman yang bersih. Dan seterusnya dia lanjutkan. Ada juga yang dia lihat pohon yang bergerak dengan angin yang sepoi-sepoi. Dia lihat dan dia tulis. Dan itu pun dimasukkan ke dalam puisinya. Jadi kita keluar dari kelas supaya mendapatkan inspirasi yang baru. Karena kalau di dalam kelas tentu dia tidak mampu atau tidak bisa melihat ya. Dia tidak bisa melihat keadaan yang ada di luar. Dia hanya bisa menghayal. Tetapi kalau dia di luar dari kelas, ya seperti menerapkan merdeka belajar ya. Karena merdeka bebas melakukan kegiatan tetapi sesuai dengan aturan-aturan ya. Jadi bebas kita keluar dari kelas, kita mencari inspirasi yang ada di luar kelas, barulah kemudian menuliskan. Kemudian yang ketiga, kita sebagai pengajar tentu harus menjadi fasilitator, menjadi motivator, ya memberikan motivasi kepada peserta didik kita untuk menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia hayati. Nah, kemudian setelah itu masuk di dalam kelas mengumpulkan semuanya. Setelah itu kita melakukan review hasil dari peserta didik yang sudah dilakukan. Jadi bisa kita edit kembali, kita ketik di Word, kita edit kembali kata-kata dari apa yang ditulis oleh peserta didik kita. Kemudian jangan lupa puisi kita juga masukkan di dalam situ supaya ada buku puisi kita di dalam situ bersama dengan peserta didik kita supaya kita bersama untuk menulis ya. Kemudian barulah kita mengajukan ke penerbit. Ke penerbit apa yang kita tulis bahwa ini kata-katanya tidak sesuai, jadi kita serahkan saja kepada penerbit itu. Kemudian
setelah itu kita menunggu hasilnya. Ya, penerbitan juga lumayan mahal ya, 200.000 ya, 200-250. Kemarin cuma meminta kepada peserta didik hanya Rp10.000. Rp10 diminta kepada peserta didik untuk membeli bukunya. Nah, sudah memiliki memiliki tabungan dari hasil, jadi hasil Pak, bukan dikumpulkan mulai dari awal semester sampai akhir semester, tetapi dia berkarya, kemudian kita melakukan pameran. Jadi hasil pamerannya itu Mindi ya, hasil tabungannya itu kita kumpulkan dan kita jadikan, kita membuat sebuah buku ya. Alhamdulillah banyak diminati oleh peserta didik mengenai bukunya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Firman atas beberapa pertanyaan tadi. Dan lagi dari Bu Ekriani, terskip saja Pak Firman karena pertanyaan ini ada 2 dari Ibu Ekriani dan ini sudah terjawab sebenarnya semua terkait bagaimana terkait persyaratan usia dalam mengikuti GUPRES, kemudian portofolio, apakah karya inovatif itu juga disertakan dalam bentuk file. Saya kira ini semua sudah terjawab tadi Pak. Iya, jadi kita skip saja. Ini ada ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Isape. Apa perbedaan karya tulis ilmiah dengan best practice, Pak? Ya. Yang namanya karya tulis itu artinya sesuatu yang kita masukkan ya melalui teori-teori pembelajaran. Best practice pun juga termasuk salah satu dari karya tulis. PTK adalah karya tulis, artikel karya tulis yang kita masukkan. Cuman karya tulis itu terbagi-bagi. Seperti tadi ada artikel, ada artikel-artikel yang lainnya, inovasi-inovasi yang lainnya. Nah, kalau best practice itu adalah pengalaman pembelajaran yang kita lakukan, kemudian kita masukkan ke dalam karya tulis, kita membuat karya tulis. Jadi best practice itu pengalaman terbaik, bukan kemudian kita satu karya, ya namanya karya tulis, kita masukkan seperti itu. Bagian dari keseluruhan karya tulis, bagian-bagian dari karya tulis itu. Karena karya tulis itu terbagi-bagi. Ada karya tulis artikel, pengembangan, karya tulis pengembangan, karya tulis inovatif dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak. Skip saja karena ini juga sudah terjawab sebenarnya tadi terkait waktu pelaksanaan GUPRES. Ini saya kira sudah terjawab tadi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Desmarita dari Sumatera Barat. Di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang lomba-lomba seperti guru berprestasi dan yang lain-lain? Apakah ada situsnya, Pak? Ya. Ibu siapa itu? Ibu Desmarita. Desmarita ya. Iya.
itu ada website tersendirinya ya. Saya lupa apa nama ininya. Guru apa ya? Saya cek dulu ya, guru. Ya. Ada website tersendirinya untuk guru berproyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Websitenya di situ ada, kemudian Kesarlindung juga bisa kita ketik di situ websitenya, dan kita juga bisa masuk ke dalam WhatsApp yang ada ya, yang bersama dengan teman-teman, itu bisa kita masuk di situ untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, karena biasanya itu informasi lomba, informasi kegiatan-kegiatan itu lebih banyak yang saya dapat melalui grup WhatsApp ya. Kemudian kita bisa masuk juga di dalam grup IG misalnya ya. Itu juga bisa memberikan informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan. Untuk Kementerian Pendidikan sendiri yang tadi saya katakan ya, bisa Lindung atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa aja ya Bapak dan Ibu. Oke, saya kira itu Pak terkait pertanyaan dari siapa tadi ya? Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikut, Pak Firman. Ini masih ada. Halo Pak Firman. Bisa minta waktunya Ya, Pak, mungkin barang 10 menit untuk menuntaskan pertanyaan dari teman-teman ini ya. Ya, silakan. Oke, Pak. baik. Terima kasih Pak Firman. Ini dari Ibu Hadasya. Ibu Hadasya Mustafa. Begini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mungkin ada kiat-kiat dari Bapak pemateri, bagaimana cara manajemen waktu di mana untuk mengikuti lomba dan membuat karya inovasi itu butuh waktu dan persiapan. Bagaimana mengatur waktu antara mendidik peserta didik, mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru dan juga mengikuti berbagai kegiatan dan membagi waktu dengan keluarga. Ya, intinya manajemen waktu ini Pak, bagaimana membagi waktu untuk persiapan lomba, demikian juga untuk tetap melaksanakan tugas kita sebagai pendidik dan posisi kita sebagai posisi kita di keluarga juga sebagai, ya terutama mungkin kita sebagai kepala keluarga Pak. Silakan. Ya, jadi untuk memanage waktu itu sangat perlu Bapak dan Ibu ya, karena kita bisa yang ada di dalam sekolah, kemudian yang ada di dalam keluarga. Kalau saya, kegiatan yang ada di dalam sekolah itu tentu kita akan lakukan di dalam sekolah. Kita tuntaskan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah dan kegiatan yang lainnya, kecuali kalau keadaan darurat misalnya untuk keluarga itu bisa ya, tapi kalau misalnya untuk di dalam sekolah tentu harus kita lakukan dengan profesional, dengan sebaik-baiknya. Mengajar ya, bisa kita lakukan di dalam rumah ketika ada kegiatan itu siang, sore ya, bahkan sampai bentuk pengembangan keprofesiannya kapan kalau seperti itu. Kalau pengembangan
pada pukul sampai pukul itu kan tentu di luar dari sekolah, tugas dari kepala sekolah untuk atau dari dinas untuk mengikuti pelatihan itu. Dan untuk keluarga tentunya kita lakukan di siang hari ya, bersama dengan keluarga atau di malam hari. Kalaupun bersama dengan keluarga sudah selesai, ya bisa kita ambil sedikit waktu di malam hari untuk mengembangkan ide kreativitas kita. Biasanya kalau saya itu di malam hari ya, biasa jam-jam 9 ya, sampai jam 10 misalnya 1 jam kita menulis inspirasi apa yang kita mau tulis, bisa juga dimasukkan ke dalam karya-karya kita di situ. Jadi tidak sekaligus Bapak dan Ibu, tetapi lakukanlah hal-hal yang kecil, melakukan tidak secara keseluruhan, tetapi step by step ya, step by step. Dan itu kegiatan seperti itu, pengembangan juga sebenarnya bisa dilakukan di dalam sekolah. Artinya jangan terganggu dengan kegiatan yang pembelajaran di dalam kelas. Jika sudah selesai mengajar ya tentu kita bisa mengembangkan diri tentunya. Walaupun kita tidak memiliki jam mengajar, ya disitulah kita bisa mengambil waktu untuk menulis mengatur kegiatan kita yang lainnya seperti menulis, mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Iya, oke. Saya kira seperti itu Bu Hadasia Mustafa, jawaban dari narasumber kita terkait bagaimana manajemen waktu beliau sehingga dapat tetap melakukan kegiatan-kegiatan lomba, membagi waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri dan yang lain-lain tanpa mengabaikan keluarga. Saya kira Bapak dan Ibu di room ini masih bertahan 100 partisipan Pak Firman. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari room chat. Ini dari Pak Pungwanto Sipangkar. Ini sebenarnya pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya ya. Beliau hanya berharap bahwa sertifikat yang diperoleh oleh guru dan tenaga pendidik saat mengikuti kegiatan webinar atau yang lain-lain itu tetap dihargai ya, tanpa mematok bahwa harus sebagai narasumber kemudian sertifikat itu dinilai di portofolio kita. Jadi ini bukan pertanyaan sebenarnya. Kemudian masih dari beliau, ini harapan sebenarnya Pak Firman, Pak, masih dari Bapak Pungwanto Sipangkar. Ini agak jauh chatnya ke bawah, chat yang pertama dengan yang kedua ini. Mohon Bapak bisa saya narasumber agar membuat pertemuan semacam webinar untuk mengupas tuntas cara pembuatan PTK, karena masih banyak guru termasuk saya yang belum menguasai secara penuh cara pembuatan atau penulisan PTK itu. Ya mungkin bisa ditanggapi Pak. Ya, jadi yang pertama tadi sertifikat ya, yang harus dihargai ya, yang dihargai ya. Jadi sebenarnya untuk sertifikat sebagai peserta, kenapa tidak dimasukkan ke dalam portofolio? Karena ya itu tadi yang saya katakan, di sini dicari adalah guru yang berprestasi, guru yang betul-betul memiliki berbagi bersama dengan guru-guru yang lainnya. Nah, guru-guru berbagi yaitu guru yang melatih atau menjadi narasumber atau menjadi instruktur ya, bersama dengan guru-guru yang lainnya. Kenapa tidak diambil ya? Itulah mungkin karena sertifikat yang
yang banyak itu, yang menumpuk itu bisa jadi banyak yang dipalsukan. Kemudian karena ini adalah sifatnya GUPRES, guru berprestasi, ya mungkin yang dicari adalah guru yang betul-betul berbagi kepada rekan-rekan, apakah itu menjadi instruktur, menjadi narasumber, atau jadi mentor, ya, seperti itu. Tetapi di tahun 2015 itu dipakai, Pak. Jadi 2015 itu dipakai seperti itu. Jadi sertifikat yang menjadi peserta itu diambil semua. Di tahun 2015, di tahun 2016 itu diambil semua, tetapi di tahun 2019 tidak seperti itu lagi. Entahlah di tahun 2021 apakah formatnya berubah lagi atau tidak, ya, karena setiap tahun juknis pedoman guru berprestasi itu biasanya berubah-ubah, ya, tetapi tidak berubah drastis, ya. Hanya mungkin sedikit saja dari persyaratan yang ada. Kemudian webinar PTK, ya. Iya. Iya. Begitu ya Pak Samsir, ya. Iya, betul. Ya. Iya. Untuk webinar PTK ini bisa diusulkan oleh tim dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, atau kelas Lontara ini bisa menjadikan rekomendasi untuk tahap selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Kemudian PTK itu sebenarnya penelitian tindakan kelas yang wajib Bapak Ibu harus lakukan di dalam kelas, karena PTK ini kita disuruh untuk, ya, diminta untuk membuat PTK juga sebagai untuk naik pangkat, ya. Ada juga di juknis itu untuk naik pangkat itu tentunya guru itu harus mampu menulis minimal PTK, karena PTK itu melihat suatu permasalahan apa yang ada di dalam kelas, kemudian dia memberikan solusi alternatif kepada anak ini terhadap suatu permasalahan yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembuatan PTK ini tentunya yang pertama adalah ada pendahuluan, kemudian dilengkapi dengan latar belakang. Pendahuluan itu terbagi dari latar belakang, ya, apa yang mendasari masalah-masalah yang ada di dalam kelas kita, ya. Kemudian barulah kita merumuskan masalah, ya, apakah dengan menggunakan metode ini, apakah dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar atau tidak, seperti itu. Kemudian di kajian teori itu ada teori-teori dari model-model pembelajaran yang kita masukkan, atau metode-metode pembelajaran, baik dari pakar, baik dari ahli, baik dari narasumber-narasumber yang lain, itu dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Dan kemudian barulah di bab selanjutnya atau bab 3 itu namanya metodologi pembelajaran. Metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini tentu ada tahapan-tahapan dalam PTK itu sendiri, ya. Kalau saya menggunakan melakukan mengamati, kemudian menganalisis, kemudian memberikan tindakan, kemudian memberikan refleksi. Nah, dari keempat proses ini barulah mendapatkan hasil dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian barulah diberikan hasil pembahasan. Pembahasan apa yang kita berikan, ya, terhadap permasalahan itu. Dengan menggunakan metode ini, siswa dapat mampu meningkatkan hasil belajar seperti ini. Apakah meningkat, apakah menurun, ya. Kalau dia menurun, tentu diberikan lagi yang namanya siklus kedua, dan begitu pun selanjutnya di siklus ketiga. Nah, kemudian barulah daftar pustaka, kesimpulan dari penelitian tindakan kelas, barulah daftar pustaka yang ada diambil dari referensi. Nah, untuk mendapatkan file-file PTK ini, Bapak dan Ibu bisa men-share saja di
di Google ya, banyak sekali contoh-contoh PTK yang dibuat oleh peneliti-peneliti muda kita yang ada di situ. Banyak sekali yang bisa kita lihat sebagai contoh-contoh karya tulis berbentuk PTK itu. Seperti itu Pak Samsir. Iya, oke. Saya kira sudah cukup Pak Firman terkait dengan pertanyaan dari teman-teman partisipan. Saya kira waktu kita sudah cukup lewat ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 22:13. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu jika sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang kami skip, karena mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah terwakili oleh penanya-penanya sebelumnya, kurang lebih sama poinnya, sehingga kami tidak sempat bacakan lagi. Kemudian Bapak dan Ibu mungkin yang ada di room chat pertanyaannya dan mungkin sempat raise hand tetapi tidak terakomodir, sekali lagi mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Ini kita mulai tadi tepat waktu pukul 8 dan sekarang sudah pukul 22 ya, pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah lewat 14 menit. Dan saya kira sudah larut malam bagi teman-teman kita yang ada di wilayah Indonesia Timur, sehingga saya berikan kesempatan kepada Pak Firman untuk memberikan closing statement. Disilakan Pak Firman. Ya, baik, terima kasih. Sebagai penutup dalam kegiatan ini, marilah Bapak dan Ibu saling menginspirasi berkarya di dalam satuan pendidikannya. Untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan yang ada di tempat kita, untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Menjadi guru berprestasi itu jangan dilihat bahwa guru itu adalah harus guru hebat. Tetapi kita juga bisa menjadi guru berprestasi di dalam sekolah kita. Tidak mampu menjadi guru berprestasi, maka menjadilah guru inspirasi untuk peserta didik kita dan untuk guru-guru kita yang ada di dalam sekolah. Mungkin itu saja Pak Samsir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Firman atas pemaparan materinya dari awal hingga akhir dari sesi ini. Tetap semangat untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan partisipan yang hingga saat ini masih bertahan di room meeting Lontara edisi 51 malam ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita sampai di penghujung acara, dan sebelum saya tutup kegiatan ini, saya kembali mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk segera mengisi presensi yang ada di room chat. Dan kembali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber kita yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dan share informasi kepada kita semua terkait bagaimana kiat-kiat menjadi guru inspiratif dan sekaligus sebagai guru berprestasi. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir di room ini, rekan-rekan dari tim Sadar IGI, rekan-rekan dari afiliasi Sadar IGI, dari tim Kelor, Sultra Cerdas, Salim Firlan, Kosmar, MBB, dan mungkin ada dari Ruang Belajar Bersama, dan mungkin rekan-rekan dari afiliasi Sadar IGI yang lain yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah bergabung bersama di Lontara edisi 51 malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.